and smile. Hai Sobat Muda, perkenalkan nama saya adalah Sabda Christian dan saya adalah pengurus PPK Kabupaten Sragen periode 2007-2008. Dan saya mengurus bagian sekretaris pada waktu itu. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman, kesan dan pesan untuk teman-teman semua, untuk adik-adikku semua. Bagaimana saya menjalani PPK, bagaimana saya ikut di retreat ketika saya berada di Sragen. PPK itu Persekutuan Pelajar Kristen yang selalu diadakan setiap sebulan sekali. Nah, itu tempat di mana anak-anak muda dan youth generation bisa berkumpul bersama, saling memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman, di mana kita bisa saling membangun, saling menasihati. Kemudian PPK itu pokoknya seru banget deh. Kita bisa main-main sama teman, kita bisa saling support, saling bantu. Terus banyak banget pelajaran yang saya dapatkan dari PPK, karena ketua dari PPK itu sendiri adalah guru favorit saya ketika waktu saya masih SMA, yaitu Bapak Andreas. Halo Bapak Andreas, kangen ya sama Bapak. Udah lama, udah berapa tahun ya, udah 7-8 tahun udah nggak bertemu. Dan sekarang saya ada di Amerika Serikat. Banyak sekali sih kenangan tentang PPK. Entah itu kekonyolan, entah itu hal yang bisa bikin membangun, yang serius. Tapi semuanya itu nggak akan pernah tergantikan selama saya berada di SMA. Karena itu benar-benar berkesan banget buat saya. Oke, kesan saya ketika retreat. Pertama kali saya retreat itu waktu saya masih kelas 2 SMP. Waktu itu saya di SMP Negeri 2 Sragen dan gurunya adalah Ibu Sunu. Kalau ada Bu Sunu di situ, hai Bu Sunu. Mungkin Bu Sunu masih ingat sama saya. Apalagi waktu itu yang waktu SMP retreatnya juga di Tawangmangu. Kesan saya waktu itu malam-malam, biasa kan anak-anak kalau udah malam pada nggak mau tidur tuh, waktunya udah tidur masih pada main kelayapan kemana-mana. Suatu ketika Ibu Sunu datang, kemudian kami satu kamar itu dikunci dari luar, biar nggak boleh main keluar-luar lagi. Jadinya kuncinya itu diambil sama Bu Sunu. Kemudian kita terkurung di dalam kamar. Tapi ada satu teman kita lagi yang ketinggalan karena dia tuh waktu itu di luar dan dia itu nggak bisa masuk. Akhirnya ya kita berusaha gimana ya, mau berontak tapi nggak boleh kan, nggak boleh berontak kan, kita harus nurut. Temen aku akhirnya ya itu dia tidur di kamar lain. Jadinya kita waktu itu saya belum pegang HP karena SMP saya belum bisa pegang HP, nggak seperti sekarang. Sekarang kan udah generasinya udah lain, apa-apa harus pakai HP kan. Ya udah ketika SMP itu berkesan buat saya ya kayaknya gitu deh. Terus untuk SMA, kalau SMA banyak sih yang berkesan, cuma nggak terlalu gimana sih. Berkesannya banyak, cuma saya lebih ini aja, lebih kangen sama teman-teman sebaya saya. Soalnya seru-seru banget, ada yang lucu, ada yang konyol, ada yang gokil, kayak gitu-gitu. Kemudian untuk, oh ya, yang berkesan waktu saya SMA, pertama kali saya bisa mendapat karunia bahasa roh. Waktu itu pembicara tamunya adalah Om J. Om J itu benar-benar nguatin banget, dia tuh benar-benar super ketat. Pokoknya dia tuh ngajarin tentang kebenaran firman itu benar-benar yang gak main-main. Dia tuh benar-benar istilahnya fanatik lah. Cuma itu benar-benar membangun saya banget. Jadinya saya bisa lebih rohani, saya bisa lebih berkembang lagi. Itu sih kesan-kesan dari saya. Oke, pesan-pesan saya buat adik-adik sekalian, karena tema tahun ini adalah New Wave atau gelombang baru, di mana generasi anak muda sekarang itu harus bisa mengalahkan dunia. Salah satunya, kalian harus berdiri teguh pada firman Tuhan.
Bukan saatnya lagi dunia mempengaruhi kita, tapi kita yang mempengaruhi dunia. Udah saatnya kita tunjukkan kepada dunia dengan hal positif kita bisa mengubah dunia dengan hal yang kecil. Salah satunya, hal yang terpenting yaitu kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus submit kepada atasan. Apabila teman-teman melakukan dua hal tersebut, yakin dan percaya berkat Tuhan akan turun di setiap kita. Ya, buat teman-teman semua, persiapkan diri kalian untuk menjadi generasi yang baru, generasi yang kuat, dan generasi yang tak terkalahkan. Kiranya retreat tahun ini gak akan menjadi sia-sia buat kalian, karena ketika kalian pulang, kalian menjadi pribadi yang baru. Oke, cukup sekian. Enjoy your retreat. Tuhan Yesus memberkati.